sebelumnya bisa kalian perkenalkan diri dulu biar kita bisa saling mengenal. Perkenalkan, saya Cipu. Saya Selamat. Oke, baik. Perkenalkan nama Ibu Irfa. Salam kenal ya semuanya. Iya Ibu. Kalian berdua satu kelas atau beda kelas? Kami sekelas Bu. Berdua dari kelas 10 Pak. Oh, sekelas ternyata. Bagaimana akhir-akhir ini di kelas? Apakah ada kesulitan dalam pelajaran atau ada hal lainnya? Kalau dari saya Bu, pelajaran saya beberapa hari ini kurang baik Bu. Saya juga. Begitu. Mungkin sebelumnya kalian ada yang tahu mengenai BK itu apa? Belum Ibu. Baik, kalau begitu Ibu jelaskan ya sedikit mengenai BK. Jadi BK adalah singkatan dari bimbingan dan konseling, yang artinya bantuan bisa berupa layanan yang diberikan siswi yang mengalami permasalahan dan merasa sulit mengatasinya. Jadi di sini yang banyak berperan adalah kalian untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah kalian. Bagaimana? Apakah kalian bersedia? Baik Bu, bersedia. Kemudian di dalam proses konseling juga itu ada namanya asas-asas, yaitu asas kesukarelaan dan asas keterbukaan. Di mana asas kesukarelaan ini kalian bersedia menceritakan permasalahan kalian dan juga di asas rahasia permasalahan kalian terjamin. Bagaimana bisa dilanjutkan? Baik, jika kalian bersedia, kita akan sepakati pertemuan kita ini dalam proses konseling kita itu yang memiliki waktu 15 sampai 30 menit. Bagaimana? Kalian setuju? Iya Bu, kami setuju. Baiklah, sebelumnya kalian tahu alasan kenapa kalian dipanggil ke ruangan BK ini? Tidak tahu Ibu. Tapi sebenarnya kami juga memang mau menemui Ibu. Banyak laporan dari guru kelas bahwa kalian berdua sering tidur di kelas dan jarang mengerjakan tugas. Apa itu benar? Ini sebenarnya kami di sini mau menceritakan permasalahan kami. Saya juga Ibu, cuma kami tak Ibu. Kalian tidak perlu takut untuk menceritakan permasalahan kalian, karena tadi kan yang sudah jelaskan bahwa di dalam proses konseling ini ada namanya asas keterbukaan. Baik. Sebenarnya Bu, beberapa hari ini saya di kelas sering ngantuk dan bawaannya pengen tidur terus Ibu. Dan saya merasa sering tidak mengerjakan tugas. Jadi kalau saya Ibu, saya akhir-akhir ini saya juga merasakan kelas belajar Bu. Oh gitu. Apa kalian tahu kenapa kalian kurang motivasi belajar dan sering merasa ngantuk di dalam kelas? Saya juga bingung Bu, apakah mungkin karena saya sering main game sampai larut malam sampai saya selalu merasa mengantuk di dalam kelas. Jadi saya tidak memiliki semangat mengerjakan tugas dan saya juga sulit berhenti main game tersebut. Saya selalu tergoda untuk main game sampai waktu belajar saya habis hanya untuk bermain game itu. Kalau begitu, Saya juga Ibu gitu. Dikatakan saya sering bermain game bersama. Jadi saya merasa motivasi belajar saya itu sangat kurang. baik, Ibu paham dan selamat. Memang banyak siswa yang mengalami hal yang sama. Mari kita coba pahami lebih dalam hal apa yang membuat kalian kecanduan main game dan membuat motivasi belajar kalian menurun. Saya merasa main game itu lebih menarik dan menyenangkan. Saya bisa cepat mempelajarinya, tidak seperti pembelajaran Ibu sangat sulit dipahami. Saya juga Ibu merasa kalau belajar membuat saya cepat bosan dan bikin stres Bu. Menurut Ibu banyak penyampaian dari guru yang lain bahwa kalian berdua siswa yang sangat aktif di dalam kelas. Bagaimana bisa tanggapan kalian itu? Apakah ada hal lain yang membuat kalian merasa malas belajar atau ada tekanan dari luar? Kalau dari saya Ibu, memang ada beberapa materi yang sulit, terutama matematika dan fisika. Sebenarnya saya tidak suka, tapi orang tua saya menekankan saya supaya bisa mendapatkan nilai yang bagus di mata pelajaran. Saya juga merasa begitu.
di malah canduan. Baik, Ibu mengerti apa yang kalian alami. Nah, sebelumnya di awal Ibu sudah jelaskan bahwa apabila kamu memiliki masalah, kamu sendiri yang mengetahui solusinya. Ibu hanya memberikan sedikit saran dan kalian akan memilih solusi yang tepat untuk permasalahan kalian ini. Mungkin yang pertama untuk mengatasi kecanduan main game, selama dan buat jadwal untuk waktu bermain dan belajar. Jadi kamu tidak hanya bermain game terus, kamu juga memiliki waktu untuk belajar. Kemudian yang kedua, untuk pelajaran yang sulit, kamu bisa mencoba beberapa tahap. Mulai kerjakan dari bagian yang kamu merasa mudah sampai ke tahap yang susah. Kemudian kamu bisa berlatih juga untuk memahami tugas tersebut. Kamu juga boleh tanyakan ke teman kamu yang lebih paham supaya dia bisa menjelaskan kepada kamu. Jika kamu ragu, kamu bisa tanyakan ke guru kamu atau mencari tutorial bimbingan belajar di YouTube. Bagaimana? Jib dan Selamat? Saya bisa mulai dengan membuat jadwal belajar yang lebih terukur. Sekarang juga saya akan mencoba untuk mengulangi belajar saya dan membuatnya bervariasi. Bagus, saya senang melihat Jib memiliki rencana yang jelas untuk mencapai tujuan tersebut. Mari kita terus bekerja sama untuk mendukung dalam mencapai tujuan Jib untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Lalu bagaimana dengan Selamat? Kalau saya itu akan belajar lagi dengan memperhatikan waktu saya, memfokuskan pelajaran dibandingkan game saya. Akan mulai mengurangi main game sedikit demi sedikit dan mencoba belajar lebih banyak. Saya tidak mau mengecewakan kedua orang tua saya, mau membuat mereka bangga. Keputusan yang asik. Baik, keputusan dan solusi yang baik yang kalian pilih. Ibu ada sedikit pemberian teknik yang dimana kalian hanya menggambarkan tujuan kalian di masa depan yang baik dari hasil solusi yang kalian pilih untuk mengatasi masalah kalian. Mungkin bisa gambar lebih bersama. Jib dan Selamat, bisa kalian ceritakan sedikit hasil dari gambaran kalian? Saya sedang belajar dengan semangat. Di sini ada piala yang menunjukkan saya berhasil mendapatkan nilai yang bagus dari kerja keras saya, dari solusi yang sangat tepat saya pilih. Dan Jib? Kalau saya itu sabar, saya juga itu bukan bekerja sama, meninggalkan hal yang membuatkan belajar. Meninggalkan hal ini menceritakan solusi yang terdapat di masa depan kami dan membanggakan kedua orang tua kami. Gambaran kalian sangat menginspirasi. Sekarang mari kita buat rencana untuk mencapai gambar ini. Langkah pertama yang bisa kalian lakukan? Mungkin kalau dari saya itu saya akan mulai dengan jadwal belajar dan waktu game yang teratur. Saya akan mencoba belajar 1 jam setiap hari sebelum bermain game, dan juga saya sangat membutuhkan peran kedua orang tua saya untuk selalu mengingat saya itu. Bagus sekali. Kalau boleh tahu apa cita kalian di masa depan? Saya ingin menjadi seorang
beberapa itu. Cita-cita yang bagus, ingatlah bahwa belajar adalah langkah penting untuk mencapai cita-cita kalian. Setiap kalian merasa malas, maka lihatlah gambaran kalian ini dan ingat diri kamu memiliki tujuan besar di masa depan untuk mencapainya. Di sini ibu hanya bisa bantu memberikan solusi karena waktu proses konseling kita juga sudah mau habis. Mungkin kita bisa atur jadwal pertemuan kita yang kedua di minggu depan. Apakah bisa? Bisa. Saya